mengakselerasi program pertumbuhan ekonomi seperti paket ekonomi, stimulus ekonomi, program prioritas pemerintah, dan program utama beberapa kementerian lembaga berdasarkan arahan Bapak Presiden. Ya, pemirsa, pemerintah terus mengejar potensi sumber ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan keputusan Presiden nomor 4 tahun 2026 pun diterbitkan sebagai upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan poin-poin penting dari Kepres nomor 4 tahun 2026 adalah akselerasi insentif dan stimulus paket ekonomi yang harus dijalankan semua kementerian dan lembaga yang telah disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam Kepres terbaru juga dijelaskan bahwa program prioritas pemerintah harus secepatnya diwujudkan di seluruh daerah, termasuk Presiden meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk melakukan terobosan dan inovasi sumber ekonomi yang dimiliki Indonesia. Untuk mengakselerasi program pertumbuhan ekonomi seperti paket ekonomi, stimulus ekonomi, program prioritas pemerintah, dan program utama beberapa kementerian lembaga berdasarkan arahan Bapak Presiden. Kemudian dengan langkah yang strategis dan terintegrasi, juga dilakukan monitoring evaluasi dan juga melakukan terobosan-terobosan untuk mengambil dengan langkah cepat dan strategis. Nah, dalam Satgas akan dibuat 5 kelompok kerja, satu terkait perumusan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi, 2 percepatan implementasi program dan penyelesaian debottlenecking yang selama ini sudah bekerja diintegrasikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan regulasi, kelembagaan, dan penegakan hukum. Yang keempat terkait dengan perdagangan, kerjasama ekonomi, hubungan internasional, dan yang kelima monitoring. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menanti gebrakan Satgas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, ekonom UPN Veteran Jakarta, dan juga Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Ahmad, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Ajib, apa kabar? Sangat baik Mas Pras. Baik. Selamat pagi Pak Ahmad. Pagi Pak. Ya, langsung saja kita akan review nih Pak Ahmad terkait dengan urgensi ya dari pembentukan Satgas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi begitu di tengah kondisi saat ini dengan tantangan dan dinamika global begitu, menjadi momentum yang tepatkah pemerintah membentuk satuan tugas untuk percepatan pertumbuhan ekonomi kita begitu? Ya, saya kira Satgas ini punya urgensi tidak hanya penting ya Pras, tetapi mendesak. Ya, kita tahu bahwa masalah utama ekonomi ini sebetulnya kan bukan sekedar desain kebijakan, Pras, tetapi bagaimana eksekusi kebijakan. Nah, dalam eksekusi itu ya kita mengalami yang namanya rantai panjang birokrasi, ya banyak hal yang harus diatasi, dan saya kira Satgas percepatan ini ya akan banyak memotong tanda kutip ya mengefisienkan sebuah desain kebijakan agar dia berimplementasi secara konkret dieksekusi di lapangan. Saya kira ini yang menjadi urgensi utama dari Satgas ini. Baik, berarti bisa dikatakan menjadi solusi yang tepat ya Pak Ahmad saat ini ya. Ini menarik ya. Jadi Anda bisa bayangkan harapan publik sangat tinggi dan Satgas ini punya urgensi yang penting dan mendesak. Kalau Satgas ini gagal, kita kehilangan semangat untuk melakukan percepatan ini, Pras. Jadi saya tidak hanya mengatakan sebagai sesuatu yang ini yang memang diharapkan, dan tapi ini bukan sekedar diharapkan, tetapi boleh gagal, enggak, ini harus berhasil. Oke, itu dia, berarti memang harapannya cukup tinggi ya dari masyarakat, ekonom, dan juga para pelaku usaha. Nah, APindo sendiri melihat bagaimana Pak Ajib begitu dengan pembentukan Satgas Percepatan Program pemerintah ini dalam mendukung tadi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional? Ya, Mas Pras, kalau kita cermati dari Kepres nomor 4 tahun 2026, ini adalah judulnya itu Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kita cermati ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah berbicara masalah percepatan program pemerintah. Jadi artinya dari awal Presiden sadar bahwa programnya ini udah ada. Yang dibutuhkan adalah percepatannya. Berarti kan sebenarnya kita melihat bahwa ada debottlenecking yang diperlukan agar program-program berjalan dengan baik.
pemerintah dan presiden sudah punya namanya Astracita. Tapi kan kalau kita lihat tataran teknisnya, kalau tadi Mas Ahmad menyampaikan, tataran eksekusinya menjadi problem. Apalagi kemudian ketika kita menghadapi kondisi geopolitik yang membuat kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri kita, berarti kemudian kita harus mendorong program-program yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kita. Karena sekali lagi dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif sampai dengan akhir tahun 2026 ini, dibutuhkan percepatan program dari pemerintah. Karena kalau kita lihat sekarang begini, dan dari awal Apindo melihat Mas Pras bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu hanya kisaran 5,0 sampai 5,4%, bahkan jauh di bawah RPJMN pemerintah. Kalau kita cermati RPJMN pemerintah, target pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 ini mencapai 6,3% Mas Pras. Walaupun kalau kita bandingkan dengan kerangka ekonomi makro di tahun 2026 ini hanya di kisaran 5,4%. Tapi artinya ada gap target pertumbuhan ekonomi yang ideal ditargetkan oleh pemerintah dibandingkan dengan target pemerintah tahunan ini. Dan bahkan kemudian dari dunia usaha melihat pertumbuhan ekonomi kita hanya mencapai 5,0 sampai 5,4, itu pun ketika kondisi geopolitik kita itu stabil. Kemudian ketika pada bulan Maret April ini tensi geopolitik naik, maka potensi pertumbuhan ekonomi itu potensi mengalami adjustment 5,0% atau bahkan sedikit di bawah 5%. Nah, artinya kemudian dengan adanya potensi pertumbuhan ekonomi yang begitu challenging, pemerintah mendorong Satgas yang saya pikir dalam satu hal saya sepakat dengan Mas Ahmad bahwa Satgas ini punya nilai yang strategis, punya posisi yang strategis. Pertanyaannya adalah seberapa cepat mereka akan bisa mendorong program pemerintah. Jadi yang didorong itu bukan pertumbuhan ekonominya, tapi yang didorong adalah percepatan program pemerintahnya. Programnya sudah ada. Pertanyaannya adalah seberapa cepat itu akan didorong untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun ini. Demikian Mas Pras. Nah Pak Ajib yang menarik, apakah juga Apindo melihat Satgas ini kan diharapkan bisa mengurai hambatan investasi begitu. Apakah ini Anda melihat kalau kita bicara Satgas ada bottlenecking begitu yang sudah ada, apakah bisa bersinergi begitu? Nah, Mas Pras sebenarnya betul di awal 2025 itu sebenarnya pemerintah sudah mendorong Satgas namanya Satgas debottlenecking. Jadi pemerintah juga mengengage dengan dunia usaha termasuk Apindo dan juga Kadin sebenarnya. Cuman bagaimana efektivitas ini bisa berjalan dengan baik itu yang memang terus kita kaji secara temporer Mas Pras. Dan kita lihat sebenarnya ini belum optimal. Harapan kita dengan adanya tambahan Satgas ini seharusnya lah ya itu bisa lebih efektif lah di lapangan. Karena sekali lagi Satgas ini kemudian justru seperti tadi Mas Ahmad sampaikan, ini justru menjadi penjawab dan bisa menjadi lintas. Karena gini, kalau berbicara masalah lintas kementerian, berbicara masalah lintas badan dan lain-lain ini kan berbicara birokrasi ini kan sangat complicated Mas Pras. Harapan kita Satgas ini menjadi debottlenecking. Satgas ini menjadi percepatan dan bisa semacam mengomnibus dari banyak aturan-aturan dan birokrasi yang ada. Karena sekali lagi dunia usaha ini kan membutuhkan kepastian. Dunia usaha ini kan membutuhkan keyakinan pasar. Dunia usaha ini membutuhkan sustainability. Yang sementara kalau kita lihat itu bagaimana lintas birokrasi yang begitu gemuk, lintas birokrasi yang begitu complicated belum bisa memberikan jawaban itu gitu. Padahal sekali lagi dunia usaha itu kan membutuhkan percepatan dan harapan kita adalah Satgas ini memberikan nilai-nilai yang produktif. Jangan malah nambah-nambah masalah, kira-kira begitu Mas Pras. Itu dia, agar tidak terjadi tumpang tindih nih Pak Ahmad. Lantas Anda melihat bagaimana begitu? Apakah ada perbedaan mendasar juga yang harus kita selesaikan bersama-sama begitu dengan beberapa Satgas yang sudah dibentuk oleh pemerintah sebelumnya? Kalau kita lihat Pras, struktur Satgas kita ini cukup multisektoral ya, dipimpin Menko Perekonomian, kemudian di dalam elemen Sesnek, Menq, investasi dan segala macam menteri teknis. Saya kira dengan banyak libatkan sektoral ini, mudah-mudahan tumpang tindih dalam arti keterlambatan eksekusi ini bisa diselesaikan ya, karena kan ini melibatkan banyak orang, dipelototi banyak orang ya, dievaluasi banyak orang, sehingga ini akan ada suatu budaya kultur yang lebih baik ya dibandingkan hanya satu sektoral saja. Tetapi saya juga punya kekhawatiran Pras, karena orangnya ini juga banyak di dalam Satgasnya ini.
manajemen dalam satgasnya ini juga harus diatur sedemikian rupa. Jangan sampai ada satu sektor tertentu yang ingin merasa diprioritaskan dari sektor yang lain, sehingga terjadilah yang namanya koordinasi itu malah menjadi terhambat di dalam satgas itu sendiri. Karena satgas yang terlalu banyak itu yang membuat prioritas itu jadi sulit diputuskan. Nah, saya kira ini harus ada guidance-nya. Ya, sampai saat ini kita baru mendapatkan semangatnya, tetapi detail kerjanya publik ini belum mendapatkan informasi itu. Oke. Nah, maka itu saya kira bahasa publik Satgas ke depan ini adalah menentukan KPI yang spesifik, yang bisa diukur oleh publik, sehingga orang melihat ada atau tidak ada Satgas itu ada perubahan signifikan. Begitu. Oke, dan Pak Erlangga juga menyebutkan tugas utama Satgas adalah mengakselerasi yang tadi sudah disampaikan Pak Ajib adalah paket ekonomi dan stimulus, kemudian sejauh mana akhirnya efektivitas Satgas ini untuk memastikan stimulus-stimulus yang tadi sudah ada begitu benar-benar terserap juga nih oleh aktivitas ekonomi di tanah air begitu Pak Ahmad. Iya, saya kira begini, penentuan KPI-nya itu harus terukur dan kemudian bisa di objektif ya, dilihat secara objektif. Setidaknya ada 4 atau ada 5 ya KPI yang harus dilakukan oleh Satgas ini berdasarkan tadi keputusan presidennya, kemudian apa yang disampaikan narasi Pak Erlangga. Yang pertama adalah serapan stimulus. Bisa nggak ada target? Berapa cepat stimulus kebijakan itu berlangsung? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut tadi debottlenecking ya. Debottlenecking ini harus ada juga rata-rata waktu penyelesaiannya. Debottleneckingnya di bidang mana? Berapa lama? Katakanlah perizinan, untuk membuka perizinan kemarin 10 bulan. Sekarang bisa nggak dalam waktu 2 bulan misalkan? Daya beli masyarakat ada nggak peningkatan? Produktivitas industri kita ini yang kemarin adalah produktivitasnya masih di bawah pertumbuhan ekonomi. Bisa nggak sama atau melampaui dari pertumbuhan ekonomi? Investasi dan tenaga kerja itu yang kemudian harus terukur. Berapa penyerapan yang mampu dilakukan oleh Satgas ini, penyerapan tenaga kerjanya dalam waktu yang periode yang relatif katakanlah 3 bulan, berapa yang diserap oleh Satgas percepatan ini, sehingga dia katakan bahwa Satgas ini memiliki sesuatu yang berbeda begitu. Baik, ini menarik berikutnya karena kita tahu juga asosiasi seberapa jauh begitu, bahwa kan ini melihat Pak Ajib ya, Kementerian Perindustrian menyusun daftar komoditas nih yang membutuhkan pertimbangan teknis. Apakah asosiasi juga ini melihat bahwa perlu ada aturan yang tersendiri atau tidak? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Ajib, Pak Ahmad, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan lihat dari sisi susunan organisasi Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ada Menko Bidang Perekonomian, dia adalah sebagai Ketua 1, kemudian Mensesnek Ketua 2, dan Menteri Keuangan, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Wakil Ketuanya. Ini dia untuk susunan organisasinya. Berikutnya, kita akan cermati data terkait dengan bagaimana sih tugas 5 kelompok kerja dalam Satgas P3 MPPE ini. Ada 5 pokja yang akan dibentuk ya. Yang pertama, perumusan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemudian pokja kedua percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan program atau debottlenecking, kemudian pokja 3 dukungan regulasi, kelembagaan dan penegakan hukum, kemudian pokja 4 perdagangan, kerjasama ekonomi dan hubungan internasional, pokja 5 monitoring dan evaluasi program dan anggaran. Ini udah satu paket lengkap sebenarnya ya dari Satgas ini dengan ada pokja-pokja yang ada di dalamnya. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani dan juga Bapak Ahmad Nur Hidayat. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, kemudian Pak Ahmad tadi menekankan harus ada KPI, ini juga yang perlu dicermati begitu, sehingga nanti hasilnya akan terlihat jelas. Ada semacam guidance-nya begitu ya, sehingga masyarakat pun juga bisa melihat seperti apa sih gebrakan-gebrakan barunya begitu dari Satgas ini. Pak Ajib, apa yang Anda cermati dari sisi Apindo terkait dengan tadi yang sudah disampaikan Ahmad? KPI ini apakah benar-benar harus dipatuhi dan dilaksanakan sehingga percepatannya benar-benar cepat begitu Pak? Ini Mas Pras, dan ini yang menjadi harapan dunia usaha secara umum ya. Setiap Satgas yang dibentuk itu seharusnya mempunyai ukuran-ukuran kuantitatif yang terukur. Jadi untuk menilai bagaimana efektivitas Satgas tersebut. Tadi juga Mas Ahmad menyampaikan bagaimana KPI itu seharusnya menjadi
menjadi ukuran evaluasi kita. Saya paling nggak akan menyampaikan 3 ukuran kuantitatif sebagai contoh. Karena ini menjadi masalah urgent di Indonesia, yang bagaimana daya beli kita, bagaimana kita dari middle income. Yang pertama adalah berbicara masalah tentang job creation. Kalau di China, Mas Fas, itu semua kementerian yang dibentuk oleh presiden itu harus mempunyai ukuran kuantitatif setiap regulasi yang dikeluarkan, seberapa banyak impact-nya terhadap job creation. Karena problem utama kita memang di situ, Mas Pras. Dan ini terkait dengan misalnya bagaimana daya beli masyarakat. Dan bagaimana secara 5 tahun terakhir, itu daya beli kelas menengah kita jumlahnya turun. Sekarang hanya kira-kira di angka 46 juta orang. Itu hanya sebesar kira-kira di 16%. Sangat nggak ideal kalau kita ingin terus membangun narasi Indonesia maju tahun 2045. Dibutuhkan paling tidak 50% kelas itu ada di kelas menengah. Karena toh definisi kelas menengah kita itu hanya konsumsi per kapita di angka 2 juta sampai 10 juta per bulan gitu. Artinya itu pun juga masih kriteria standar. Nah, bagaimana Satgas ini bisa mendorong kelas ekonomi kelas menengah ini kembali tumbuh dari 16% menuju ke 50% misalnya. Kemudian ukuran ketiga berbicara masalah nilai ekor kita. Karena kita selalu menarasikan bagaimana investasi kita dalam waktu 5 tahun ke depan itu 12.000 triliun misalnya. Tapi pertanyaan lebih lanjut adalah ekor kita bagaimana? Mas Pras bisa bayangkan nilai ekor kita itu masih di atas 6, Mas Pras. Itu sangat-sangat kurang kompetitif sekali bahkan dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Kalau kita berbicara negara yang susah dengan industrialisasi misalnya Vietnam, misalnya Thailand, dan even dengan Malaysia aja kita kalah. Mereka nilai ekornya hanya kisaran 4, gitu. Kita masih 6. Nah, sekarang bagaimana Satgas ini menjadi sebuah terobosan agar ekor kita rendah, agar regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memberikan kepastian terhadap investasi. Apalagi Pak Presiden juga sedang mendorong namanya hilirisasi misalnya. Hilirisasi ini perlu didorong dengan adanya nilai ekor kita yang terus menurun. Ini kan berbicara masalah lintas kementerian, lintas sektor dan lain-lain. Saya pikir Satgas bisa menjadi pemegang peran penting untuk bisa mendorong paling tidak 3 indikator secara kuantitatif yang bisa diukur oleh pemerintah. Kira-kira demikian, Mas Ras. Baik, itu dia Pak Ajib. Nah, Pak Ahmad, Anda melihat bagaimana dengan tadi ada 5 pokja nih yang akan bertugas begitu di Satgas ini. Nampaknya ini sudah menjadi paket lengkap. Nah, Anda melihat kan tadi dari sisi KPI, kemudian actionnya yang harus cepat. Langkah-langkah apa saja yang mungkin harus segera dilakukan juga mengingat pertumbuhan ekonomi kita juga masih terus dijaga, defisit APBN kita masih harus tetap dijaga, tapi di satu sisi kita harus menjaga beban subsidi dari energi juga, kemudian menjaga daya beli masyarakat kita begitu, Pak Ahmad. Jadi dari pokja-pokja ini harusnya nanti kita dilaporkan bukan jumlah rapatnya pokja, tetapi harus berbasis pada output dan outcome dari masing-masing pokja. Ya, kita nggak butuh banyak rapat nih, Pras. Rapat udah ada di tingkat kementerian teknis sudah banyak. Kalau Satgas capek rapat-rapat juga, saya kira ini akan misleading. Jadi satu itu. Yang kedua, harus kita ingat bahwa Satgas, dia kelima pokja ini harus menyatukan, harus jadi satu kesatuan, bukan saling menegasikan, tetapi dia harus betul-betul clearing house-nya presiden. Kenapa maksudnya clearing house-nya presiden? Presiden itu seringkali dihadapkan dengan ego sektoral gitu ya, ego sektoral antar bidang ini, katakanlah kementerian ini paling penting, kementerian ini yang paling penting gitu kan. Nah, kan presiden yang kemudian memutuskan mana yang prioritas. Karena ini yang kemudian Satgas ini yang harus menjadi membantu presiden untuk menetapkan clearing house-nya. Jangan kemudian yang tidak prioritas, yang pura-pura prioritas itu yang diprioritaskan. Nah, saya kira ini yang memberikan perbedaan ya Satgas dengan satuan yang lainnya. Yang berikutnya saya kira Pras, yang perlu kita jaga adalah yang adalah kualitas koordinasi dan transparansi. Ya, saya kira Satgas ini karena ini anggotanya kan hampir semua kementerian yang memang mendirect langsung pertumbuhan ekonomi ya. Proses di situ ada Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Perdagangan, Perindustrian, semua kumpul di situ. Komandonya adalah Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Sekretaris Negara. Ini kan sebetulnya ini ada kayak yang tidak termasuk Satgas ini katakanlah kurang berefek langsung lah kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi ini betul-betul penting. Nah, karena ini betul-betul penting, maka kualitas koordinasi harus ditunjukkan. Yang berikutnya adalah transparansi. Bisa nggak ada dashboard publik, laporan berkala yang dilaporkan kepada masyarakat mengenai program apa saja sih yang Satgas lakukan untuk dipercepat.
hambatan apa saja sih yang sudah diselesaikan, capaian konkret apa yang kemudian bisa diukur oleh masyarakat, sehingga kemudian wah betul KPI Satgas ini memang tercapai, dia memang tajam dan dia terukur ya. Ini KPI-nya nggak usah banyak-banyak, Pras, cukup katakanlah 5 saja, tetapi 5 itu menyangkut yang namanya pertumbuhan ekonomi, menyangkut yang namanya ketenaga kerjaan, menyangkut yang namanya daya beli masyarakat, menyangkut yang namanya pertumbuhan produksi industri, dan yang terakhir adalah menyangkut yang namanya sektor real. Kalau ini kemudian sudah diselesaikan, udahlah program-program yang namanya program strategis nasional itu udah nggak meter lagi, karena ini semua sudah diramu sedemikian rupa. Mudah-mudahan kebijakan pertumbuhan ekonomi kita bisa sesuai dengan harapan pemerintah. Oke, itu dia. Dan harapan terakhir dari Apindo ini melihat bagaimana. Tadi ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan, kemudian mereka dalam artian Satgas ini juga harus bergerak cepat. Koordinasinya sudah benar-benar sebenarnya kalau bisa dikatakan ini tim inti ekonomi Indonesia ini, Pak Hajib. Ya, harapan kita adalah bagaimana Satgas ini bisa berjalan dengan efektif dan bisa menjadi penjawab masalah yang ada, Mas Pras, di sela-sela pertumbuhan ekonomi kita yang sangat challenging, dan seperti kata Mas Ahmad tadi, eksekusi program pemerintah kita yang juga mengalami PR-PR yang begitu banyak. Jadi sekali lagi harapan kita adalah outputnya dari semua regulasi yang ada, dari output dari Satgas ini bisa mendorong namanya low cost ekonomi, sehingga setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh private sector itu bisa punya daya saing yang lebih baik dan bisa menjadi memberikan harapan terhadap bagaimana pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif sampai dengan akhir tahun 2026 ini minimal, Mas Pras. Demikian. Oke, itu dia harapan yang cukup bagaimana antusias juga ya dengan adanya pembentukan Satgas ini, kemudian tadi dengan pokja-pokja yang sudah terbentuk dengan tim-tim yang ada di dalamnya ini, sehingga diharapkan tadi program-program pemerintah akan terakselerasi dengan cepat, memberikan dampak langsung kepada masyarakat, kemudian menggerakkan aktivitas ekonomi, dan ujung-ujungnya memang pertumbuhan ekonomi Indonesia juga yang akan terangkat. Baik, Pak Hajib, kemudian Pak Ahmad, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Pak Hajib. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Mas Ahmad. Salam. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.